Nah, pada bab 7 ini, saya akan kembali untuk menceritakan Dewi dan apa yang terjadi di klinik selama dia di sana. Cerita ini bukan hanya tentang makhluk tak kasat mata, tapi ada sebuah rahasia tentang klinik itu yang terungkap setelah Dewi terperangkap selama 1 minggu di sana. Kita langsung ke ceritanya. Sesampainya di dalam ruangan bersalin, aku melihat bidan Ara sedang melakukan PD, yaitu periksa dalam, di mana memasukkan 2 jari telunjuk dan jari tengah ke arah untuk mengetahui pembukaan jalan lahir dalam proses persalinan kepada pasien tersebut. Aku berdiri di samping pasien seraya memastikan wajahnya yang terlihat masih sangat muda, seperti masih bersekolah di bangku SMA. Dia meringis menahan sakit saat tangan bidan Ara melakukan periksa dalam. Sekitar 5 menit bidan Ara selesai melakukan periksa dalam. Dia kemudian melepas hands glove atau sarung tangan yang baru saja dipakai. Sudah pembukaan ke-8, ketus tipis, kata bidan Ara padaku. Pemberitahuan hasil periksa dalam yang dia lakukan. Berarti tak akan lama lagi pasien hamil ini akan melahirkan. Kalau his atau kontraksinya itu normal dan teratur, tak sampai memerlukan waktu 2 jam bayinya sudah bisa lahir. Karena dia baru pertama kali hamil, jika sudah hamil anak kedua dan seterusnya, waktu yang diperlukan untuk bersalin lebih sebentar lagi. Dewi, kamu jangan pulang dulu ya, temani aku sampai pasien ini melahirkan, pinta bidan Ara. Aku melihat jam yang terpasang di dinding ruang bersalin. Waktu sudah menunjukkan pukul 9:40. Seharusnya sudah sejak 10 menit yang lalu aku berganti sip dengan bidan Ara. Tolong kamu buatkan pasien air teh hangat, setelah itu anamnesa ya, di tas bidan Ara. Tanpa menunggu jawabanku apakah aku setuju atau tidak untuk menemaninya menolong persalinan pasien ini. Iya mbak, akhirnya aku menjawab meskipun aku sendiri tak yakin dengan jawaban tersebut. Bidan Ara kemudian keluar dari ruang bersalin. Aku lalu menuju ke dapur untuk membuatkan pasien teh hangat. Entah mengapa, ada perasaan takut yang sangat ketika menuju dapur yang terletak di belakang. Siang tadi dapur ini tak begitu kelihatan menyeramkan. Tapi kenapa saat malam mulai tiba, suasana di sekitar dapur begitu menakutkan. Aku mengambil termos yang ada di meja. Apes, ternyata termosnya kosong. Apa Bi Ratni tak merebus air tadi pagi? Aku bergumam. Cepat-cepat aku menyalakan kompor dan merebus air hanya 1 gelas saja. Asal cukup untuk membuat air teh hangat, karena aku ingin segera keluar dari dapur ini. Begitu air minum teh selesai kubuat, bergegas aku menuju ke ruang bersalin. Diminum tehnya mbak, mumpung masih hangat, kataku pada pasien setelah menaruh gelas berisi air teh hangat itu di atas meja yang ada di samping bed ginekologi. Iya bu, terima kasih. Aku kemudian mengambil sarung dan baju atasan yang ada di lemari. Mbak, ganti baju dulu ya, biar nyaman waktu melahirkan nanti. Pasien itu kemudian melepas bajunya dan memakai sarung serta baju atasan yang kuberikan. Aku lalu ke meja pendaftaran. Kulihat bidan Ara sedang menulis di sana. Ini tolong kamu anamnesa pasiennya ya, di tas bidan Ara sambil memberikan map yang berisi beberapa lembar blanko untuk anamnesa pasien baru. Aku menerima map itu, kemudian menuju ke ruang bersalin untuk melakukan anamnesa. Pasien hamil itu bernama Sylvie, berusia 16 tahun, hamil anak pertama, umur kelahiran 34 minggu. Sebelumnya tak pernah melakukan pemeriksaan kehamilan. Aku kemudian mengambil tensimeter untuk mengukur tekanan darahnya. Tapi berulang kali aku mencari denyut nadi di pergelangan tangan Sylvie. Tak teraba olehku. Tangannya begitu dingin, seperti tangan Bi Ratmi saat bersalaman denganku tadi pagi.
Mungkin memang aku yang tak bisa merasakan denyut nadi di pergelangan tangan Sylvie. Aku lalu menggunakan stetoskop dan kembali mencari denyut nadinya, tapi tetap saja tak terdengar. Aneh, pikirku, apa stetoskopnya yang rusak atau telingaku yang tak bisa mendengar? Akhirnya aku tak jadi memeriksa tekanan darah Sylvie. Kulihat wajah Sylvie tampak begitu pucat dan putih seperti mayat. Semakin aku mengamati wajah perempuan itu, semakin terlihat pucat dan mengerikan. Segera aku memalingkan wajah ke arah lain, sebab aku merasa takut yang datang tiba-tiba. Aku lantas mengambil Doppler, alat untuk mendengarkan detak jantung bayi, dari dalam lemari kaca. Lagi-lagi, detak jantung bayi di dalam perut Sylvie pun tak terdeteksi. Dengan rasa penasaran, aku mengulangi beberapa kali mencari detak jantung bayi itu, tapi tetap tak terdengar. Sudah berapa lama bayinya nggak bergerak, Mbak? Tanyaku pada Sylvie. Waktu saya akan ke sini masih bergerak kok, Bu. Aneh, masa iya hanya dalam waktu beberapa menit bayinya dalam perut Sylvie bisa langsung tidak bergerak? Atau sebetulnya dia yang tidak paham dengan yang namanya gerakan pada janin karena usianya yang masih sangat muda. Entahlah, aku tak berusaha untuk menanyakan dengan lebih detail pada Sylvie. Aku lalu keluar dari ruang bersalin untuk memberitahu hasil anamnesa pasien Sylvie kepada Bidan Ara. Kulihat Bidan Ara sedang berbicara dengan seorang perempuan di luar klinik. Tak lama, kemudian mereka masuk ke ruang dalam. Seorang ibu hamil yang wajahnya masih sangat muda berjalan di samping Bidan Ara. Usianya seperti sepantar dengan Sylvie. Dewi, pasien baru Impartu, akan melahirkan. Aku anamnesa saja dulu, biar aku menemani pasien yang di FK atau Fellows Kammer, ruang bersalin. Siapa namanya? Tanya Bidan Ara kepadaku. Sylvie, Mbak, jawabku. Bidan Ara kemudian pergi menuju ke ruang bersalin, sementara aku melakukan anamnesa pada pasien yang baru datang. Nama pasien itu Maya, berusia 16 tahun, hamil anak pertama, umur kehamilan 36 minggu, sama seperti Sylvie. Maya pun belum pernah melakukan pemeriksaan kehamilan. Siapa yang mengantar, Mbak? Tanyaku pada Maya setelah selesai melakukan anamnesa. Nggak ada yang mengantar, Bu. Terus kamu naik apa tadi ke sini? Aku bertanya dengan rasa heran, apa mungkin Maya berjalan kaki dari ujung jalan sampai ke klinik? Alangkah jauhnya. Atau orang di kampung sini memang sudah terbiasa berjalan kaki, walaupun jarak yang ditempuh cukup jauh. Apalagi dia sedang hamil, sepertinya tidak mungkin. Saya tadi ke sini naik ojek, Bu. Ojek, rasanya telingaku belum tuli kalau hanya untuk sekedar mendengar suara sepeda motor. Tapi dari tadi aku tak mendengar suara apapun. Aneh sekali, namun diri ini tak berusaha untuk menanyakan lebih lanjut karena aku pikir hal itu tidak ada hubungannya dengan kondisi kehamilan pasien dan juga bukan urusanku. Aku lalu mengajak Maya ke ruang bersalin. Di ruang bersalin tampak Bidan Ara sedang memimpin persalinan pasien Sylvie. Maya, tunggu di luar sebentar ya, kami akan menolong persalinan terlebih dahulu, kataku pada Maya. Iya, Bu, jawabnya. Dia lantas duduk di salah satu bangku panjang yang ada di depan kamar perawatan. Aku kemudian masuk ke ruang bersalin dan segera memakai hands glove dan kulihat bayi pasien Sylvie sudah hampir lahir. Tak sempat lagi aku memakai perlengkapan untuk menolong persalinan. Tidak sampai 5 menit Sylvie telah melahirkan bayi. Bayi itu tak menangis. Seluruh badannya biru. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Ucap dalam hati. Bayi Sylvie ternyata telah meninggal. Sekilas aku melirik ke arah Sylvie dengan seekor mata. Tak ada rasa sedih di wajahnya. Ia bahkan tersenyum. Yang aku tak bisa mengartikan arti senyuman itu. Aku juga melihat ke arah Bidan Ara. Dia telah melepas maskernya. Dia juga tersenyum, seperti ada rasa puas di wajahnya. Aneh sekali, Sylvie dan Bidan Ara malah tersenyum mengetahui kalau bayi yang baru lahir itu dalam kondisi telah meninggal.
Segera aku mengurus mayat bayi yang baru dilahirkan Sylvie. Setelah aku mandikan bayi itu, lalu aku bungkus dengan menggunakan kain. Apa enggak sebaiknya kita menghubungi keluarga pasien, Mbak, untuk mengurus jenazah bayi ini? Kataku pada Bidan Ara. Enggak perlu, besok pagi saja, jawab Bidan Ara dengan dingin. Taruh saja bayi itu di kamar bayi, titasnya kemudian. Dengan tak habis pikir, aku menuruti apa yang dikatakan oleh Bidan Ara. Aku menaruh mayat bayi Sylvie di kamar bayi. Kasihan sekali bayi malang itu. Kemudian aku kembali ke ruang bersalin. Setelah menaruh mayat bayi Sylvie, Bidan Ara telah selesai membereskan semuanya. Ruangan FK telah bersih kembali seperti sedia kala. Cepat sekali Bidan Ara membersihkan ruangan ini. Padahal baru beberapa menit saja aku tadi berada di kamar bayi. Dewi, tolong sekarang kamu pindah Sylvie ke ruang perawatan ya. Pasien baru yang tadi suruh masuk, pintas Bidan Ara. Aku menuntun Sylvie menuju ke ruang perawatan dan meminta Maya untuk segera masuk ke ruang bersalin. Setelah selesai mengurus Sylvie, aku kembali ke ruang bersalin untuk melihat keadaan Maya. Baru pembukaan keempat, masih lama. Apa kamu mau pulang juga? Ya, Bidan Ara. Begitu dia selesai melakukan pemeriksaan dalam. Aku melihat jam di tangan kiriku. Waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Sudah terlalu larut untuk pulang. Aku ragu, belum pernah aku pulang sendiri semalam ini. Bagaimana jika terjadi hal yang tak diinginkan di tengah jalan nanti? Tapi seharian ini aku tidak mandi karena tak membawa baju untuk ganti. Kalau kamu mau ganti baju, ada di lemari obat sebelah bawah, kata Bidan Ara tiba-tiba, seperti tahu apa yang sedang kupikirkan. Akhirnya aku memutuskan untuk bermalam di klinik hari ini, sebab aku tak mau mengambil risiko jika pulang tengah malam. Setelah berganti pakaian, aku berusaha menghubungi kedua orang tuaku. Berkali-kali aku mencoba menelpon nomor ayah dan ibu, tapi tak bisa terhubung. Setelah itu, aku lalu duduk di tempat pendaftaran. Sebetulnya tadi Bidan Ara menyuruhku untuk tidur di salah satu ruang perawatan, tapi aku menolak. Mata ini tak terasa mengantuk. Aku juga tak merasakan lapar, padahal seharian aku belum makan. Hanya sempat sarapan sepotong roti bolu buatan ibu saat akan berangkat tadi pagi. Aku membuka buku registrasi pasien baru, lalu mencatat nama Sylvie dan Maya di buku tersebut. Iseng aku membaca nama-nama pasien yang pernah berkunjung ke klinik bersalin Kencana. Sejenak aku tertegun, umur mereka tak ada yang di atas 20 tahun dan semuanya hamil anak pertama. Aneh sekali, kenapa nggak ada pasien yang datang dengan kehamilan anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Tiba-tiba mataku membaca nama Sekar di dalam buku itu. Apa itu Sekar yang ku antar tadi sore? Tapi kenapa ada tanda plus di keterangan namanya? Bukankah itu tanda untuk orang yang sudah meninggal? Atau mungkin bukan Sekar yang ku antar tadi sore, sebab nama Sekar kan tidak hanya satu. Banyak hal aneh yang sebenarnya yang kurasakan di klinik bersalin ini. Tapi entah kenapa aku tak berani, atau lebih tepatnya tak bisa menanyakan tentang hal itu kepada orang-orang yang kutemui di sini. Mulutku seperti terkunci. Keesokan harinya, sekitar pukul 6 pagi, Bu Anggi datang bersama dengan Bi Ratmi. Aku sama sekali tak melihat dari arah mana mereka berdua datang. Padahal sepanjang malam aku duduk di tempat pendaftaran yang dengan sangat mudah melihat setiap orang yang datang, karena meja pendaftaran mengarah ke pintu depan klinik. Aku juga tak mendengar ada suara mesin kendaraan. Masa iya sih Bu Anggi datang dengan berjalan kaki dari ujung jalan sana menuju klinik? Atau aku tadi sempat tertidur sehingga tak menyadari kedatangan Bu Anggi dan Bi Ratmi? Entahlah. Dengan tanpa menghiraukan keberadaanku yang duduk di tempat pendaftaran, mereka berdua segera menuju ke ruang bersalin. Beberapa saat kemudian, Bi Ratmi masuk ke kamar bayi dan keluar dengan menggendong bayi Sylvie. Mereka bertiga, Bu Anggi, Bi Ratmi, dan Bidan Ara lalu membawa bayi Sylvie ke belakang. Akan dibawa kemana mayat bayi itu dan akan mereka apakan? Dengan rasa penasaran, aku berjalan mengendap mengikuti mereka. Kulihat mereka menuju ke arah pohon bambu.
Sesampainya di sana, aku melihat Biratmi membuat lubang di tanah menggunakan cangkul yang sudah ada di tempat itu. Bidan Ara berganti menggendong mayat bayi Sylvie. Sedangkan Bu Anggi hanya berdiri melihat Biratmi yang sedang mencangkul. Bentar kemudian, mayat bayi Sylvie dikuburkan di bawah pohon bambu. Aku melongok melihat pemandangan tersebut, seakan tak mempercayai penglihatanku. Kenapa harus dikubur di sini mayat bayi itu? Kenapa tak dibawa pulang saja oleh Sylvie? Siapa sebenarnya Sylvie? Kenapa dia tak memberitahu keluarganya tentang keadaan yang sebenarnya?